Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Di video ini saya akan bahas persamaan antara Pak Jokowi dengan Kang Deddy Mulyadi. Ya, jadi saya bisa memprediksi, catat ya, video ini dibuat per tanggal sekitar bulan 5 tahun 2025. Beberapa tahun lagi Kang Deddy Mulyadi akan dicalonkan menjadi calon presiden. Ini prediksi saya. Catat kata-kata saya. Ya, walaupun saya mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu sangat berpotensi dan akan dicalonkan jadi presiden, bukan berarti saya pendukung fanatik Kang Deddy Mulyadi ya. Bukan ya. Tapi ada sesuatu hal yang menarik atau yang unik yang perlu saya sampaikan. Apa itu? Jadi kelakuan warga Konoha itu ya, kalau mengidolakan pemimpin itu, dan ini berkali-kali saya mengatakan di video channel saya, kalau mengidolakan pemimpin itu berlebihan, terlalu fanatik, ya, warga Konoha itu saya melihatnya, kalau mencintai pemimpin itu berlebihan ya, kita akan menutup semua akan kelemahan-kelemahannya. Padahal seorang pemimpin itu ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau kita cinta terhadap pemimpin itu, maka kita akan menutup semuanya ya, kesalahan-kesalahannya. Tapi kalau kita benci terhadap seorang pemimpin atau idola, maka ya kita akan membenci semuanya. Walaupun dia melakukan kebaikan-kebaikan, kita akan membenci semuanya. Sama seperti kisah Pak Jokowi. Pak Jokowi zaman dulu itu sangat dipuja-puja. Bahkan banyak buku bertebaran yang menulis tentang profil atau kisah Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi adalah pemimpin yang sangat fenomenal, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang tidak biasa. Jokowi adalah kita. Salah satu tagline yang paling jenius menurut saya pribadi. Zaman dulu sama seperti kemunculan daripada Kang Deddy Mulyadi. Walaupun Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya sudah lama ya jadi pejabat ya, mulai dari DPR ya, wakil bupati, bupati sampai sekarang gubernur. Sekarang ini baru-baru viral ya. Ya viralnya itu nasional ya. Karena apa? Karena menggunakan media. Sama Pak Jokowi juga zaman dulu seperti itu. Pak Jokowi itu media darling. Di televisi itu diisi dengan apa? Berita-berita Pak Jokowi. Sampai sekarang ini juga ya, Pak Jokowi masih banyak kok diberitakan di televisi nasional ya. Walaupun yang dibahas itu bukan kinerja, tapi ya masalah kontroversi ijazah dan lain sebagainya ya. Jadi saya tidak fokus bahas tentang ijazah Pak Jokowi di sini, tapi saya melihat ada fenomenal ya, atau persamaan antara Pak Jokowi dengan Kang Deddy Mulyadi. Apa itu persamaannya? Persamaannya itu ya, mereka muncul atau dibesarkan dari media, terutama media sosial. Pak Jokowi juga sebenarnya dibesarkan oleh media sosial ya. Namun ada kelemahan daripada warga Konoha gitu dalam mencintai pemimpin. Kita itu ya kalau mencintai pemimpin itu ya sangat berlebihan. Ini nggak boleh dibiarkan. Bahkan ya kalau saya perhatikan dari dulu juga seperti itu kok warga Konoha, mulai dari Soekarno dulu dipuja-puja lalu dijatuhkan ya. Soeharto juga gitu, awal pemerintahnya dipuja-puja lalu dijatuhkan. Gus Dur juga gitu ya, awalnya dipuja-puji lalu dijatuhkan. Megawati, SBY, dan Pak Jokowi sekarang ini. Jadi yang saya pesankan dari anak-anak muda yang nonton video ini, mohonlah kalau kita mencintai pemimpin itu jangan berlebihan. Kang Deddy Mulyadi juga seperti itu kok ya. Bahkan ya yang ngekritik Kang Deddy Mulyadi itu kita kritik habis-habisan, kita serang habis-habisan di media sosial. Jadi seakan-akan saya tidak mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi atau KDM ini anti kritik ya, tapi seakan-akan bahwa KDM ini tidak boleh dikritik. Jadi ini nggak boleh dibiarkan. Kalau seorang pemimpin itu tidak terbiasa dikritik ya, selalu menerima sanjungan, pujian, maka dia akan lupa daratan. Itu manusiawi. Kalau kita nih ya, misalnya tiap hari dipuji ya, tiba-tiba dikritik, kita bisa kesal sendiri kan, bisa jadi otoriter kan, bisa menggunakan tangan besi kan dan lain sebagainya. Walaupun saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini orangnya tidak seperti itu ya. Ada beberapa fakta unik atau fakta menarik daripada Kang Deddy Mulyadi. Apa itu? Fakta menarik yang pertama misalnya,
Ternyata Kang Deddy Mulyadi ini dulunya ya pernah jualan es mambo, jualan gorengan, jualan beras demi apa? Demi biaya kuliah, membantu ekonomi keluarga. Dan orang tuanya juga nggak kaya-kaya amat. Boleh dikatakan miskin lah. Karena bapak daripada Kang Deddy Mulyadi ini atau ayahanda daripada Kang Deddy Mulyadi ini adalah pensiunan tentara yang sakit-sakitan ya. Sehingga pensiun dini di usia yang sangat dini. Dan ya boleh dikatakan yang jadi tulang punggung keluarga daripada Kang Deddy Mulyadi ini adalah ibunya. Ibunya juga seorang kulit tandur, dan ini menurut saya itu sangat ya sangat memprihatinkan sekali ya. Bukan berarti saya tidak menghargai profesi kulit tandur ya, tapi seorang ibu ya rela ya jadi kulit tandur untuk menyekolahkan anak-anaknya, ya membiayai dan sebagainya. Bahkan Kang Deddy Mulyadi itu sering ya konon katanya makan pakai garam gitu, nasi pakai garam terus pakai bawang dan sebagainya. Jadi ya Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar ya dari awal gitu meniti karir itu dari DPR, kemudian wakil bupati, gubernur dan lain sebagainya ya sampai sekarang ini. Jadi kalau boleh jujur ya, ada sebenarnya perbedaan dan persamaan daripada Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Jokowi. Kalau persamaannya itu ya dibesarkan dari media sosial ya. Perbedaannya itu saya melihat ya, perbedaannya itu Kang Deddy Mulyadi ini lebih membudaya ya, saya melihatnya. Kelihatan dari pakaiannya. Ya, saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini lebih menganut yang namanya filosofi daripada Sunda Wiwitan. Ya nggak jadi masalah ya, walaupun Kang Deddy Mulyadi ini banyak dikritik ya. Dari dulu tuh dikritik oleh siapa? Oleh para pemuka-pemuka agama yang ada di Purwakarta ya. Kang Deddy Mulyadi ini dulu dikritik si Raja Sirik. Kenapa? Karena bikin patung-patung ya, walaupun patungnya cuma hiasan doang gitu. Tapi Kang Deddy Mulyadi sering dikritik ya, kemudian sering dilaporkan penistaan agama dan lain sebagainya. Namun ada satu kelemahan daripada Kang Deddy Mulyadi ini. Saya nggak tahu ini kelemahan apa kelebihan ya. Anak daripada Kang Deddy Mulyadi ini sekarang mengikuti karir seperti bapaknya atau ayahnya Kang Deddy Mulyadi. Kalau nggak salah namanya Kang Maulana. Kang Maulana ini anak daripada Kang Deddy Mulyadi mengikuti jejak ayahnya jadi politisi. Takutnya ya, saya tidak mengatakan bahwa anak seorang politisi tidak boleh jadi politisi. Saya tidak mengatakan seperti itu. Takutnya nanti seperti Pak Jokowi ya, antara Pak Jokowi dengan Gibran ya. Takutnya seperti itu yang saya takuti. Dan ini sangat sensitif ya, berita yang sangat sensitif di Konoha ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan oh nggak jadi masalah, kan ada yang namanya keluarga politik, ada yang namanya keluarga partai, ada yang namanya keluarga demokrasi dan lain sebagainya ya, seperti di Amerika misalnya George Bush misalnya, itu kan keluarga politik kan, Bill Clinton keluarga politik ya, saya tahu. Tapi biasanya ya yang saya perhatikan, kalau misalnya ayahnya nih ya, ayahnya menjabat misalnya jadi presiden, jarang-jarang saya melihat ya di Amerika sekalipun ya anaknya jadi pejabat penting misalnya ya, menduduki posisi penting ya, biasanya pensiun dulu ya, misalnya ayahnya nih jadi presiden, nanti ayahnya pensiun terus anaknya ngelanjutin lagi gitu, biasanya gitu ya, nggak langsung ya di situ ayahnya jadi presiden anaknya juga jadi gubernur, jadi apa dan lain sebagainya gitu, nggak seperti itu ya. Kalau di Amerika itu tunggu pensiun dulu ya, ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Jadi ini yang saya takuti ya. Kalau boleh usul atau kritik ya terhadap Kang Deddy Mulyadi atau pada fans Deddy Mulyadi, sebaiknya Kang Maulana itu jangan jadi politisi deh ya. Karena apa? Karena ini akan bisa ya menjadi semacam kritikan atau merusak citra daripada Kang Deddy Mulyadi. Misalnya nih jadi wapres atau calon presiden misalnya, terus anaknya masih jadi pejabat aktif misalnya, jangan deh ya, karena ini sangat mempengaruhi. Karena apa? Karena saya melihat Konoha itu ya, kalau misalnya nih ya, saya melihat pola itu berulang ya. Kita itu sebenarnya bangsa yang
emosional ya. Itulah alasannya kenapa kalau kita mencintai seorang pemimpin itu mencintai berlebihan ya. Kalau kita membenci seorang pemimpin itu membenci berlebihan, seperti Pak Jokowi sekarang ini. Dulu kan kita puja-puji ya, kemudian sekarang ini dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, apa dipertanyakan ijazahnya ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan sah-sah aja ya mempertanyakan ijazahnya, tapi kan nggak ada pengaruhnya lagi. Kalau misalnya ijazah Pak Jokowi palsu ya, apa dampaknya? Kan nggak bisa dituntut lagi, dia kan nggak menjabat lagi. Kalau misalnya Anda mengatakan ini hubungannya dengan Gibran dan sebagainya, ya kalau masalah kepalsuan, palsu memalsukan itu ya Konoha raja, ya warga Konoha itu rajanya, raja bagian palsu memalsukan itu Konoha itu suhunya ya. Apapun di Konoha itu dipalsukan. Apa coba yang nggak dipalsukan di Konoha? Konoha itu penuh dengan kepalsuan kalau boleh jujur ya. Ya saya tahu banyak orang yang jujur, orang yang baik di Konoha, tapi jumlahnya sangat sedikit, nggak banyak. Mayoritas Konoha itu ya nggak jadi masalah dengan kepalsuan karena sudah terbiasa. Dari sekolah juga kita kan sebenarnya sudah diajarkan secara langsung kepalsuan. Apa itu? Ya, mungkin di antara sahabat yang nonton video ini kalau misalnya sudah tua, ada umur 30 tahun ke atas misalnya, pernah yang namanya mengalami UN kan, ujian nasional, Eptanas dan lain sebagainya. Apakah kita murni gitu? Nilai kita yang di Eptanas itu murni? Enggak loh. Apakah nilai UN kita yang di ijazah kita itu murni? Enggak. Itu dikerjain. Ya. Dengan cara apa? Ya tahulah. Ya, dulu waktu kita ke sekolah itu dikasih contekan, guru pura-pura pergi ke toilet terus ada satu orang yang minta lembar jawaban. Kemudian nanti di ruang kelas ya atau di ruang guru dikerjain gitu sebelum dikirim ke pusat. Karena apa? Karena sekolah juga ditekan ya. Kalau misalnya kelulusannya sangat sedikit, sekolah juga ditekan. Ya, bicara tentang kelulusan atau kepalsuan, dulu saya pernah ya sekolah di satu sekolah di Konoha ya. Namun anehnya, lucunya yang tidak lulus itu hampir 70%. Lebih kayaknya 80%. Dulu pernah itu. Yang tidak lulus. Yang lulus cuma 20%. Karena apa? Karena ada seorang guru yang jujur. Ya. Jadi guru ini tidak memberikan kunci jawaban. Guru bahasa Indonesia kalau nggak salah. Ya, dia tidak memberikan kunci jawaban dan tahu apa yang terjadi? Dia dibully dan dikeluarkan oleh kepala sekolah. Beneran, itu di sekolah saya dulu. Saya berani bersaksi, bersumpah, beneran itu guru dikeluarin. Dikata-katain karena apa? Karena tidak memberikan kunci jawaban waktu Eptanas atau UN. Di Konoha itu banyak kepalsuan. Ya, ya mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi ini pemimpin yang tidak palsu ya. Saya melihat ya, walaupun saya tidak terlalu fans banget ya dengan Kang Deddy Mulyadi, tapi kalau untuk jadi RI 1 atau presiden di Konoha sah-sah aja, nggak jadi masalah. Tapi yang jadi permasalahan itu jangan kita terlalu bergantung pada orang lain. Bergantunglah pada diri kita sendiri. Jangan terlalu bergantung pada pemerintah. Jangan. Kalau kita terlalu mengharapkan orang lain, terlalu mengharapkan pemerintah, yang ada kekecewaan. Bergantunglah pada diri sendiri. Ada pepatah kuno, pepatah Cina kuno mengatakan, hanya diri Anda yang bisa diandalkan. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Jangan pernah berharap sama orang lain. Jadi sama seperti itu. Ya, mending kita jadi the next Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Mending kita jadi the next ya pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi daripada kita harus berharap gitu ya. Seperti Kang Deddy Mulyadi, maksudnya Kang Deddy Mulyadi jadi presiden ya, kita menggantungkan. Pemimpin itu punya keterbatasan, punya banyak keterbatasan kok. Contoh misalnya apa keterbatasan daripada KDM? Ya kalau misalnya dia mau mencalonkan presiden, dia butuh perahu. Apa itu perahu? Ya semacam partai gitu. Emang dia bisa jadi presiden kalau nggak ada partainya? Nggak bisa. Ya tergantung ketua partai ya, nasib daripada para politisi di Konoha itu ya ketua partai. Sama seperti Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu kalau misalnya ada yang mengatakan Pak Jokowi itu petugas partai ya, diatur oleh partai dan sebagainya, ini permasalahan yang sangat-sangat rumit juga ya. Jadi
jangan terlalu berharap dengan Kang Deddy Mulyadi, karena kalau misalnya dia menjadi calon presiden misalnya ya, dicalonkan oleh partai, ya pasti diganggu oleh ketua partai dong. Ada kepentingan dong di situ. Ya. Ada pejabat-pejabat titipan dan sebagainya. Ini sebenarnya yang merusak ya. Walaupun Kang Deddy Mulyadi saya melihat ya tidak terlalu suka yang namanya nepotisme, ya kolusi dan sebagainya. Bahkan beliau ini sangat dermawan ya, memberikan contoh kepada masyarakat. Banyak kebijakan-kebijakan yang kontroversial ya, seperti pada saat Bupati Purwakarta, beliau ini pernah memberikan kebijakan yang sangat kontroversial, yaitu apa itu? Melarang main game online ya. Anak-anak sekolah dilarang main game online. Menurut saya ini kebijakan yang sangat-sangat luar biasa. Kecanduan game itu sebenarnya nggak baik guys, nggak baik ya. Saya dulu pernah kecanduan yang namanya main game, dulu pernah ya, tapi saya bisa keluar dari situ ya. Orang yang kecanduan main game itu, mohon maaf ya, adalah orang yang biasanya orang yang gagal ya di kehidupan nyata. Kecuali dia seorang gamers ya. Kalau misalnya dia seorang gamers beneran ya, pencariannya dari situ ya, profesional misalnya, nggak jadi masalah. Menurut saya itu orang yang suka main game itu sama seperti misalnya supporter sepak bola ya, terlalu fanatik ya dengan supporter sepak bola. Kalau cuman supporter biasa nggak jadi masalah, tapi kalau terlalu fanatik itu kan berlebihan, itu namanya. Oke? Jadi mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi bisa the next RI1, dan saya lebih berharap ya yang nonton video ini bisa the next Kang Deddy Mulyadi ya, orang yang jujur ya, yang bisa memimpin dirinya sendiri ya, bisa memimpin negara dan lain sebagainya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Selamat datang kembali di segmen tanpa skrip. Jadi saya ngomong di depan kamera seperti ini tanpa skrip guys ya. Karena apa? Karena saya melatih kemampuan saya dan memberikan contoh kepada yang nonton video ini ya. Mari kita belajar bersama. Karena di Konoha itu ya, atau di Indonesia itu sangat jarang orang yang bisa ngomong di kamera lebih dari 5 menit tanpa skrip ya. Saya men-challenge diri saya sendiri ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam rasional.